Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ariski Surahman, NPM 2171020052. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 3B UIN Raden Intan Lampung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Mezan El Hairi Kusuma MTI. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak atau bahasa Inggris software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin perangkat keras. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut maka komputer tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak sistem operasi biasanya tersimpan di partisi C, sehingga saat komputer mengalami masalah partisi C yang terkena imbas, maka dapat diinstal ulang dan data penting dapat diselamatkan. Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Bisa dikatakan RPL ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada user nantinya. Proses rekayasa perangkat lunak. Proses adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk memanipulasi data, misalnya pengumpulan, pemilihan, pelaporan, pengurutan, dan sebagainya. Teknologi informasi sosial. Dunia saat ini tengah menghadapi maraknya perkembangan kemajuan teknologi informasi, di mana kemajuan ini mendukung arus globalisasi yang semakin mencuat. Informasi dari berbagai belahan dunia mampu kita terima bahkan seolah tanpa batas. Perkembangan teknologi terus berlangsung hampir di semua lini kehidupan. Dan salah satu area yang kini sedang dijamah secara gigih oleh teknologi dan adalah cross culture. Bukan suatu kesalahan jika kemudian kita mengenal kebudayaan negara lain. Bahkan ini seharusnya menjadi wadah kita untuk bercermin, mencoba mengisi kekurangan yang ada pada budaya kita dengan apa yang mereka miliki. Definisi analisis sistem. Analisis sistem atau sistem analisis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentukannya, untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Sistem analisis biasanya dilakukan dalam membuat sistem desain. Sistem desain adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabungkan sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Hasil dari sistem desain merupakan gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Teknik dari sistem desain ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan pengubahan komponen-komponen dari sistem semula. Teknologi pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data. 1. Teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 2. Teknik observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni A. Participan observation, B. Non-participant observation. 3. Teknik kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Terakhir adalah jenis kebutuhan. Satu kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang mempertahankan hidup ya. Kebutuhan primer ini dapat disebut juga sebagai kebutuhan pokok.
2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer. 3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Hal tersebut karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah hanya untuk kesenangan pribadi saja. Setiap individu memiliki kebutuhan tersier yang berbeda satu sama lain. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.